بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Barangkali ungkapan ini sangat cocok menggambarkan pecahnya hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Di saat Trump menginginkan perdamaian dengan Iran, Netanyahu justru datang mengompori dan meminta untuk melanjutkan perang. Iran yang mengetahui syarat proposal diajukan Trump juga menolak keras karena banyak menguntungkan Amerika Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran kemudian memasang beberapa syarat. Salah satunya adalah melucuti senjata Israel dan menghentikan semua aksi pembunuhan di Palestina Lebanon. Kini, Iran semakin di atas angin karena Trump dan Netanyahu sudah benar-benar terdesak. Berbagai serangan baru ke titik vital Zionis telah membuat warga Israel dilanda ketakutan luar biasa. Sementara IRGC juga tidak menyisakan sedikit pun pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Atau justru tetap melakukan perang di tengah fakta-fakta kekalahan yang terjadi. Amerika Israel kewalahan menghadapi serangan agresif Iran. Amerika Serikat dan Israel mungkin layak dijuluki sebagai negara pecundang. Langkah keduanya untuk memulai perang melawan Iran terbukti menjadi sebuah blunder fatal. Garda Revolusi Islam Iran baru-baru saja meluncurkan rudal Khorramshahr 4. Salah satu rudal tersebut menghantam pemukiman Zionis di kota Haifa. Dalam video yang bersumber dari The Telegraph, rudal Khorramshahr 4 menghantam sebuah mobil. Beruntungnya warga yang sempat melintas selamat dari serangan tersebut. Terlambat sepersekian detik saja, nyawa dua wanita dan lelaki Zionis bakalan tidak selamat. Rudal membumbung tinggi akibat serangan tersebut. Setelah asap hitam pekat, ledakan hebat juga terdengar dari area gudang yang menyimpan kendaraan. Masih belum diketahui pasti dari mana rudal tersebut diluncurkan. Namun diduga kuat serangan ini dilakukan oleh Iran karena mengarah dari timur laut. Iran juga berhasil menyerang pembangkit listrik terbesar yang berada di kota Hadera. Akibat kejadian ini, Israel mengalami pemadaman listrik massal di beberapa kota besar. Peluncuran Israel bukan hanya sekedar rumor ataupun klaim dari video AI. Banyak jurnalis yang meliput dan membenarkan jika kondisi Israel saat ini sedang hancur lebur dan juga chaos. Wartawan dari Associated Press melaporkan bagaimana gedung-gedung megah Zionis kini hanya menyisakan puing. Largely damaged, the facade has been blown off. There are shards of glass along the ground here. Now responders say that so far no one has been killed and they are still searching for people who are injured. They said that a missile struck there, it got through Israel's defense systems, and this is one of several missiles that have gotten through Israel's defense systems in many days. Now, this comes as President Trump made signs that the war could be winding down, saying that he claims that there have been productive talks between his government and the Iranians, although this is something the Iranians say holds no water. Yang lebih gongnya lagi, Permadi Arya selaku aktivis kemanusiaan juga ikut membenarkan. Pria yang diakrab disapa Abu Janda ini mewartakan kondisi Tel Aviv yang tengah diserang rudal Iran. Guys, kota Tel Aviv Israel dihantam rudal Iran dan ini bukan AI. Just
Kemarin kota Tel Aviv Israel dihantam rudal-rudal Iran yang menyebabkan 9 orang luka-luka. Karena menggunakan rudal biasa sulit menembus pertahanan Iron Dome Israel, Iran kini menggunakan rudal jenis cluster. Apa itu rudal cluster? Rudal cluster adalah rudal yang saat terbang menuju sasaran, dia pecah menjadi belasan, bahkan puluhan fragmentasi bom yang memencar. Rudal jenis ini memang merepotkan sistem pertahanan Iron Dome yang didesain untuk 1 lawan 1. Presiden Amerika Donald Trump sudah menginstruksikan kepada Department of War untuk melakukan aksi militer kepada Iran paling lambat hari Jumat atau Sabtu minggu ini. Dengan Rusia yang sudah menyatakan akan bergabung dengan Iran, kita lihat apa yang akan terjadi. By the way, dokumentasi kerusakan Tel Aviv dihantam rudal-rudal Iran tadi divideokan oleh warga lokal di sana ya. Jadi cerita Israel denda dan penjarakan orang yang membuat dokumentasi kerusakan itu adalah hoax ya. Pantengin terus akun ini untuk informasi terakurat dan terupdate seputar perang Amerika lawan Iran. Padahal yang kita tahu, Abu Janda sendiri sangat getol membantah jika Tel Aviv hancur diserang rudal Iran. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Iran tanpa ampun membombardir Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan ini barulah permulaan. IRGC bersumpah tidak akan menyerah dan terus menyerang hingga seluruh Tel Aviv dan Haifa rata dengan tanah. Ingat, kami akan meratakan Tel Aviv dan Haifa hingga ke tanah. Inilah yang diajarkan oleh pemimpin kami yang telah gugur, kata pemimpin tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran. IRGC mengklaim bakal meluncurkan 700 rudal berjenis Khorramshahr 4. Gak cuma itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga bakal menerbangkan 3.600 drone. IRGC menyatakan sudah lebih dari 3.600 dan 800 rudal yang telah ditembakkan ke langit Zionis. Iran juga menargetkan serangan dengan menembak jatuh jet tempur F-18. IRGC mengklaim menembak jatuh pesawat tersebut di Samudra Hindia. Operasi ini menandai intersepsi sukses keempat terhadap jet tempur strategis milik militer AS dan Zionis oleh sistem pertahanan udara modern buatan dalam negeri Iran, bunyi IRGC. Namun, Pusat Komando Militer Amerika membantah klaim dari IRGC. Senko menyatakan bahwa tidak ada pesawat F-18 yang ditembakkan jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Apakah ini hanya kedok untuk menutupi fakta kekalahan? Padahal sudah terpampang jelas video penembakan jet tempur F-18 yang jatuh di Samudra Hindia. Barangkali ini menjadi penyebab IRGC geram dengan propaganda Amerika di media. Ibrahim Zulfagori mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang pengecut. Amerika telah menutupi kebenaran dan serangan yang dilakukan oleh IRGC, kata Ibrahim. Ibrahim pun terpantik api kemarahan dan bersumpah akan meratakan seluruh pangkalan Amerika. Dia tidak akan menyisakan sedikit pun pangkalan Paman Sam di negara Teluk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Retaknya hubungan Donald Trump Benjamin Netanyahu. Janji dari Ibrahim benar-benar ditunaikan dengan menyerang berbagai pangkalan militer. Serangan terbaru bahkan gak hanya menyasar pangkalan, melainkan logistik militer Amerika. Bersumber dari laporan media Tasnim, ini merupakan gelombang serangan ke-82 dari operasi True Promise 4. IRGC meluncurkan rudal saat fajar
dan menghantam target di Kuwait, Arab Saudi, dan Bahrain. Serangan ini telah sukses membuat tentara Amerika terkena mental. Dalam sebuah video dari Times of India, banyak prajurit yang berbondong-bondong meninggalkan pangkalan militer. Kami akan menampilkan prajurit-prajurit Paman Sam yang mulai meninggalkan negara Teluk. Karena banyak ditinggalkan ribuan prajuritnya, 13 markas Amerika berubah fungsi menjadi pangkalan hantu. Mayoritas dari tentara Paman Sam lebih memilih untuk ongkang-ongkang di hotel, tanpa harus turun ke medan tempur. Nyawa mereka nggak ingin dikorbankan demi membela Israel. Bahkan sebagian dari tentara telah memilih untuk pulang ke Washington. Katanya militer kuat, tapi kok malah berbondong-bondong kabur dari perang yang sudah bergejolak. Ini menunjukkan jika prajurit Paman Sam nggak sekuat yang digembar-gemborkan media. Kalau kalian berpikir Iran sudah cukup puas, mungkin kamu harus menyimak video ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran menargetkan menyerang infrastruktur minyak dan gas di seluruh kawasan Teluk yang dikuasai oleh Amerika Serikat. IRGC tidak hanya menghancurkan, melainkan juga melemahkan kekuatan ekonomi Paman Sam. Selama ini negara Teluk takut akan intervensi Amerika dan mengeruk habis-habisan minyak mereka. Banyak negara-negara Timur Tengah yang pasrah kekayaan alam yang disedot habis oleh Amerika. Melihat laporkan sudah mengajukan 15 persyaratan perdamaian untuk mengakhiri perang. Trump sadar jika terus berperang melawan Iran bisa membuat Amerika runtuh seketika. Perang ini bahkan sudah memberikan dampak terhadap melonjaknya harga minyak di AS hingga 75%. Akibat dampak tersebut, Trump langsung disemprot habis-habisan oleh Chuck Schumer selaku senator AS. Sebulan yang lalu, harga bensin nasional adalah $2,93 per galon. Hari ini, harganya menjadi $3,94. Satu orang yang harus disalahkan adalah Donald Trump. Setiap rencana kebaikan, pasti ada setan penghasut yang gak ingin manusia berdamai. Sosok ini gak lain dan gak bukan adalah Benjamin Netanyahu yang menolak tegas rencana Trump. Apakah Netanyahu takut jika Amerika mundur akan berperang melawan Iran sendirian? Ini menunjukkan jika hubungan Trump dan Netanyahu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Trump juga menolak ide dari Netanyahu untuk mengompori rakyat Iran. Perdana Menteri Israel ini sebelumnya mengajak rakyat Iran untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tujuannya agar rezim yang dipimpin Ayatollah Mujtaba Khamenei bisa segera runtuh. Kemudian Netanyahu menentukan sosok yang layak untuk memimpin Iran di masa depan. Namun Trump menolak tegas dan menyebut tindakan ini merupakan pembantaian massal. Presiden AS ke-47 tersebut memprediksi bakal banyak korban jiwa dari rakyat sipil yang berjatuhan apabila tetap melaksanakan rencana tersebut. Israel mohon ampun, Iran tolak damai. Trump mungkin berpikir Amerika Serikat saat ini hanya tinggal duduk santai sambil menunggu tanggapan dari Iran. Presiden berambut pirang ini yakin negeri para mullah akan menerima permintaan damai. Trump berani mengklaim bahwa Iran sudah kehabisan napas untuk melanjutkan perang. Tapi apakah klaim dari politikus Partai Republik ini benar-benar fakta atau hanya sekedar asumsi? Masih belum cukupkah bukti jika Amerika sudah terdesak hebat dalam perang kali ini? Sesuai dugaan kita semua, Iran jelas menolak proposal damai yang dinilai menguntungkan Amerika. Bagaimana tidak? Dalam salah satu butirnya, Trump meminta Iran untuk membatasi program rudalnya. Gak cuma itu, AS juga meminta Iran membuka Selat Hormuz. Bahkan Trump berniat untuk mengambil alih dan mengelola jalur perdagangan paling vital di dunia ini.
Secara logika jelas ini merupakan bentuk penjajahan yang dikemas dengan iming-iming damai. Iran pun mengajukan 5 tuntutan tandingan yang harus segera dikabulkan oleh Amerika. Negeri para mullah meminta Trump untuk mengakui kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Mungkin Iran ada benarnya, mengingat Amerika tidak berhak merebut kelola Selat Hormuz. Secara geografis, letak Selat Hormuz sendiri sangat dekat dan menjadi teritori sah milik Iran. Kedaulatan Iran atas Selat Hormuz adalah hak alami dan legal, serta menjadi jaminan pelaksanaan komitmen pihak lain, tulis Korps Garda Revolusi Islam Iran. Iran juga meminta Amerika untuk membayar kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Negeri para mullah juga menuntut Trump untuk mau melucuti senjata Israel. Iran mengajukan gencatan senjata di seluruh konflik yang ditimbulkan Israel di Timur Tengah. Negeri para mullah pun menuntut penghentian total pembunuhan yang dilakukan Zionis. Saat ini Israel memang sedang gencar-gencarnya membantai rakyat Lebanon dan juga Gaza. Bahkan negeri Zionis diduga menyerang kamp pengungsian di Gaza Tengah. 1 orang dilaporkan tewas dan 7 orang mengalami luka berat. Trump yang semakin tersudut akhirnya melobi para sekutunya. Sayangnya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sejumlah negara besar seperti Inggris. Itulah ulasan Iran menang telak dalam perang hubungan Amerika-Israel retak di tengah jalan. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Donald Trump mengabulkan syarat damai dari Iran? Atau justru presiden berambut pirang ini terpedaya dengan hasutan Benjamin Netanyahu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.